Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satria Kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas beberapa kegundahan para netizen ya berkaitan dengan adanya video yang beredar, videonya Bapak Profesor Dr. Amin Rais, mantan ketua salah satu ormas terbesar di Indonesia. Beliau di dalam video tersebut eh, membeberkan kepada publik tentang ijazah beliau dari sejak SD, SM, MTS atau SMP atau SMA sampai ijazah beliau yang menunjukkan bahwa beliau adalah lulusan salah satu universitas di Yogyakarta. Video tersebut pada intinya memberikan respon juga mungkin ya terkait dengan adanya aduan masyarakat berkaitan dengan isu fenomena ijazah palsu Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kabarnya sidang sudah dimulai, tapi yang dicurigai atau yang tertuduh itu Pak Joko Widodo itu tidak menghadiri persidangan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai masalah fenomena satu tokoh yang sangat menarik ini, yaitu Profesor Doktor, kalau DNU pasti dipanggil Kiai Haji ya, karena di Muhammadiyah tidak ada tradisi menyebut Kiai Haji, maka di Muhammadiyah menyebutnya adalah Prof. Amin Rais. Beliau juga mantan pejabat tinggi di negeri ini. Beliau juga seorang intelektual yang luar biasa saya pikir, tetapi memang akhir-akhir ini terutama sejak terjadinya kekisruhan di Pilpres dan Pilpres 2019 dan Pilgub DKI waktu itu ya, yang di mana polarisasi sangat kencang dan sangat mengkhawatirkan ya, karena politisasi agama terjadi saat itu, dan masyarakat terbelah menjadi dua, satunya menuduh yang lain cebong, satunya menuduh yang lain kampret. Nah, kalau kita amati beliau ini, Profesor Doktor ya, seorang ilmuwan ini terlibat di dalam diskusi-diskusi atau gerakan-gerakan publik ini. Saya hanya ingin mengatakan begini, sahabat santri sekalian. Yang pertama, kita harus rajin berbaik sangka kepada orang. Banyak sekali tokoh-tokoh kita di Indonesia yang kelihatannya dalam tanda kutip ya sangat kontroversi, katakan Gus Dur misalnya. Kemudian hari ini mungkin ya Amin Rais. Ya kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat umum, kita berbaik sangka aja. Mungkin beliau memiliki tujuan yang mulia atau memiliki tujuan yang baik, walaupun dalam tanda kutip mereka memilih selalu berseberangan dengan pemerintah, dan itu fine-fine aja, itu boleh-boleh saja ya, selama di dalam proses cara menyampaikan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kekisruhan, apalagi musimnya hoax ya, musimnya fitnah yang beredar di media sosial. Jangan sampai seorang tokoh ikut-ikutan terjebak dengan hoax tersebut. Nah, cuman saya sebagai santri menyayangkan juga kadang-kadang coba beliau itu sebagai mantan pejabat tinggi di negeri ini, mantan ketua ormas terbesar di salah satu ormas terbesar di Indonesia, dia bersikap lebih slow dikit, ya mungkin beliau akan ditempatkan pada titik dimuliakan di bangsa ini, karena memang statement beliau atau gerakan-gerakan beliau itu ya dalam tanda kutip selalu berseberangan dengan mainstream yang ada, akhirnya ya begitu ya, walaupun memang ada keyakinan di tengah-tengah masyarakat ya, bahwa ada orang yang mengatakan bahwa wala Gus Dur kayak misalnya. Gus Dur pernah mengatakan bahwa beliau itu gelandangan politik. Nah, itu sah-sah saja ya, silakan yang meyakini itu. Tetapi yang penting bagi kita sebagai anak bangsa, sebagai santri, harus
memang latihan untuk berbaik sangka kepada siapa. Walaupun mungkin hari ini orang itu kelihatan baik, tapi belum tentu esok dia menjadi orang yang terbaik. Hari ini orang itu terlihat kurang baik, siapa tahu besok bertaubat atau menjadi orang yang terbaik, kira-kira begitu. Maka dari itu, di dalam menyikapi segala sesuatu, Islam selalu menekankan sifat wasatiyah, sifat yang sedang-sedang saja. Kata Nabi itu, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, gitu kan? Siapa tahu besok menjadi lawanmu. Sebaliknya, ya, bencilah kepada lawan politikmu, siapa tahu 2024 menjadi koalisi. Ya, gitu kan. Nah, maka dari itu para santri, ya, terutama momentum Hari Santri ini 28 Oktober nanti, 22 Oktober nanti Hari Santri Nasional, tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, ya. Kita mari merefleksikan diri bahwa menjadi bangsa Indonesia itu tidaklah mudah. Tantangan ke depan sangatlah panjang, sangatlah sulit, ya. Kita jangan berpikir negara kecil seperti Singapura, kemudian Malaysia yang hanya ada beberapa suku dan hanya ada di 2 pulau misalnya. Indonesia memiliki puluhan ribu pulau dengan etnis suku bangsa yang sangat beragam. Tentu tantangan-tantangan ke depan eh, harus kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Maka dari itu, sebagai kuncinya adalah kita berislam haruslah menekankan nilai-nilai wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang pertengahan, Islam yang tidak pernah gegabah, Islam yang tidak pernah benci, caci maki, tetapi Islam yang menyejukkan, meneduhkan, serta Islam yang merangkul, bukan memukul, Islam yang ramah, Islam yang tidak pernah marah-marah, dan itu semua merupakan eh, contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita, ya. Semoga siapapun mereka, dan saya yakin baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan, semua niatnya satu, ingin memajukan Indonesia. Mari kita berkompetisi, mari kita berlomba untuk bisa berbuat sebaik mungkin terhadap bangsa ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.